sebagai pemateri 1, Norizal sebagai pemateri 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 artikel. Yang pertama, artikel dari Mbak Hanifah yaitu berjudul Analisis Nilai Moral pada Cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar, karya Red Taning dalam lapanhidup.com edisi 26 Januari 2020. Kepada Hanifah, saya persilakan. Judul artikel saya yaitu Analisis Nilai Moral pada Cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar, karya Red Taning dalam lapanhidup.com edisi 26 Januari 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai moral yang terkandung pada cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar, karya Red Taning. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut: membaca isi keseluruhan cerpen, yang kedua menganalisis nilai moral pada cerpen tersebut, yang ketiga mendeskripsikan nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut, yang keempat menentukan hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan nilai moral dari cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Red Taning berupa kerja keras, pantang menyerah, selalu ramah dengan tetangga, penyabar, saling memaafkan, dan saling mengerti. Kemudian pembahasan pada artikel ini. Nilai moral yang ditemukan pada cerpen ini yaitu yang pertama kerja keras. Terdapat pada kutipan. Kita ada yang tahu lebih banyak tentang si kakek. Selain seorang lelaki ringkih yang tak banyak bicara dan senang menikmati kesendirian, menghabiskan waktunya sampai seharian di hutan. Tetangga-tetangga di sekitar tempatnya hanya mengenal sebagai marabut masjid yang setiap selesai subuh melakukan aktivitas yang sama, mencari kayu bakar ke hutan. Kegiatan ini sudah seperti mengganti kerja setelah si kakek pensiun dari perkebunan negara. Di dalam cerpen tersebut, kakek adalah seorang pensiunan dari perkebunan negara. Ia sangat bersahaja dengan kehidupan dan tidak tergolong melarat. Akan tetapi, ia tetap berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan kerja keras, yaitu mencari kayu bakar. Dengan tubuhnya yang ringkih dan dengan kesendiriannya dalam hidup, ia tak pernah sedikit pun untuk mengeluh. Hal ini dapat dijadikan salah satu nilai moral, yaitu untuk selalu kerja keras di dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Terdapat pada kutipan cerpen sebagai berikut. Ia selalu berangkat selepas sholat subuh di masjid depan rumahnya. Setelah azan yang selalu dikumandangkan olehnya, selepas sholat ia pergi membawa radio kecil. Gadget Android pemberian anaknya mesti sudah tergabusang. Android keluaran pertama yang awet dalam penjagaannya, bolong di pinggang, mengenakan topi lakian yang robek di tepiannya. Kakek menyusuri jalan desa dalam kebeningan udara pagi. Kaki-kakinya yang masih menapak kuat kadang mengenakan sepatu boots yang sering dicopotnya saat menapakkan kaki di jalan beraspal kasar bercampur batu koral. Deskripsi dari kutipan cerpen tersebut. Terlihat dari cerpen tersebut, kakek adalah seorang yang pantang menyerah. Walaupun perjalanan ke hutan dimulai dari pagi hari dan dipenuhi dengan tantangan, ia tetap melakukan perjalanan ke hutan. Dimulai dari setelah ia sholat subuh dengan membawa gawai pemberian anaknya dan menggunakan topi lakian, kakek mulai menyusuri jalan desa. Sikap ini yang mencerminkan keteguhan hati dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, selalu ramah dengan tetangga. Terdapat pada kutipan, kakek dulu beberapa tahun saja selepas pensiun menetap di kampung asalnya. Ia selalu ramah menyapa setiap warga. Deskripsi dari peninggalan cerita di atas tergambar kakek adalah seorang yang ramah. Walaupun ia beberapa tahun selepas pensiunnya dan menetap di kampung asalnya. Sikap ramah tersebut sangat patut untuk dicontoh, mengingat remaja sekarang mempunyai sikap individualitas yang tinggi dan kurang bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, penyabar. Terdapat pada kutipan, rupanya salah seorang anak muda tadi salah mengerti. Ia agak berang dengan prasangka. Ia dan kawan-kawan dikatakan teroris. Sempat terjadi adu argumen. Si kakek merangkak dengan tepuk maklum. Anak-anak muda dengan gejolak darah mudanya selalu saja memakan mentang-mentang omongan orang tua tanpa dimasukkan dulu ke dalam pikiran. Deskripsi
Dari cerpen tersebut juga terdapat kisah yang menggambarkan kakek adalah seorang yang penyabar. Pada saat kakek akan melakukan perjalanan di hutan, ia melihat 5 kuda yang sedang tiduran terlentang sambil asyik dengan gadget-gadget mereka. Lalu kakek memberi penjelasan kepada kuda tersebut bahwa lebih baik jangan tiduran di masjid karena sekarang banyak teroris. Dari perkataan kakek tersebut ada yang salah menganggap kata-kata yang dimaksud oleh kakek. Salah satu dari pemuda itu pun langsung menelpon ayahnya yang mengira bahwa dirinya dan teman-temannya itu sebagai teroris oleh kakek. Kakek pun dengan sabar menjelaskan kepada 5 pemuda tersebut. Setelah diterangkan maksud omongan kakek, mereka baru mengaku. Setelah beberapa jam, kakak ditelepon oleh kepala desa karena ada bapak dari salah satu pemuda itu menelpon kepala desa karena tidak menerima anaknya dituduh sebagai teroris. Bapak itu pun mengutus adiknya untuk menyelesaikan masalah. Dari penggalan cerpen di atas membuktikan bahwa kakak adalah seorang yang penyabar. Walaupun ia dituduh sebagai orang yang menuduh 5 pemuda itu sebagai teroris, ia tetap menjelaskan kejadian sebenarnya dan memberikan 5 pemuda itu untuk menginap di rumahnya sebagai tempat istirahat. Nomor 5, yaitu saling memaafkan. Terdapat pada kutipan. Berulang kali paman meminta maaf selama mereka berbincang. Paman baru pamit ketika malam kian beranjak tua. Ia sekali lagi memeluk kakek dan menyalami penuh takjub. Deskripsi. Setelah kejadian itu, malamnya ada seorang paman dari salah satu pemuda itu mengunjungi rumah kakek. Ternyata paman tersebut adalah utusan dari bapak salah satu pemuda itu. Kakek menjelaskan kejadian sebelumnya pada paman tersebut. Ia pun meminta maaf kepada kakek karena sudah bersangka dengannya. Dengan hati yang luar biasa, kakek pun memaafkan 5 pemuda tersebut. Itulah yang menggambarkan kakek seorang penyabar. Sabar merupakan sikap yang tahan ketika menghadapi cobaan atau masalah. Nomor 6, saling memberi. Terdapat pada kutipan. Kang, maaf sekali, saya tidak bermaksud menghinakan Kang Pakji. Tapi ini hanya sebagai kenang-kenangan. Ini jaket kulit yang baru saja saya beli. Tolong terima ya Kang, untuk Akang pakai ke hutan. Katanya Akang suka mencari kayu bakar. Dan di sini kan ketika paman itu mengangsurkan jaket yang masih dibungkus itu meski kakek menepis dengan halus. Pada penggalan cerita sebelumnya, kakek mempersilahkan 5 pemuda itu untuk menginap di rumahnya. Dan sekarang paman tersebut berikan sebuah kenang-kenangan berupa jaket karena ternyata paman tersebut adalah adik kelas dari kakek pada zaman masih sekolah. Keduanya memberi contoh saling memberi kepada siapapun dan tidak memandang walaupun pernah melakukan kesalahan. Sudah penjelasan dari aktivitas kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hanifah. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Morizal dengan judul Kritik Mimetik pada Cerpen Hayang Ibu, karya Made Adiana Oleh. Pada Morizal, saya persilakan. Terima kasih buat Mbak Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang esai kritik mimetik pada cerpen Hyang Ibu, karya Made Adiana Oleh, Kompas, terbitan 3 Maret 2019, yang berjudul Hyang Ibu. Kritik sastra merupakan suatu kegiatan yang mengkritik sebuah karya sastra, bukan hanya dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra saja. Hal ini disampaikan oleh Pradopo yang mengatakan bahwa sebenarnya mengkritik karya sastra itu bukan hanya terbatas pada pertimbangan baik buruknya saja, melainkan juga pada aktivitas lainnya yang sangat penting. Kritik mimetik adalah kritik yang menghubungkan antara karya sastra dengan alam. Hal ini sejalan dengan pendapat Abrams mengatakan bahwa kritikus pada jenis ini memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Sastra merupakan pencerminan atau penggambaran dunia kehidupan, sehingga kriteria yang digunakan kritikus sejauh mana karya sastra mampu menggambarkan objek sebenarnya. Semakin jelas karya sastra,
menggambarkan realitas semakin baguslah karya sastra itu. Kritik mimetik pada cerpen Hyang Ibu menggambarkan kehidupan di masyarakat adat Bali. Pengarang memberi judul yang merupakan kata yang mempunyai makna keberadaan spiritual atau dalam istilah bahasa Indonesia bisa disebut dengan dewa. Hal itu semakin menunjukkan betapa lekatnya dengan masyarakat adat Bali. Hal ini tergambar pada kutipan cerpen berikut. Ritual itu setiap sore. Saban dari sawah secara bergantian dari satu rumah ke rumah lain, dan ibu selalu berkumpul sentiasa menerima sambutan alami dan getar bahagia ucapan terima kasih, seakan-akan ia berhadapan dengan berpuluh-puluh anak dari buah rahimnya sendiri. Selain itu, pengarang menyebut panggilan untuk anak-anak dengan sebutan Made, yang artinya anak kedua dan dalam keluarga masyarakat adat Bali. Made, makanlah dulu. Sejak pagi Made belum makan, ayo makanlah. Itu contoh kutipan dari cerpen tersebut. Unsur kehidupan masyarakat adat Bali makin melekat pada cerpen ini ketika hendak mengadakan upacara adat. Ketika ada seseorang yang meninggal, yaitu upacara ngaben. Hal ini terbukti pada kutipan cerpen berikut. Aku kemudian digiring ke sebuah balai bambu beratap daunnya di rumah masa kecilku sendiri. Aku disuguhi berbagai jenis makanan yang tak kupahami dengan benar siapa tukang masaknya dan dari mana mereka mendapatkan bahan-bahan. Selama upacara ngaben ini, tamu teman Made dari kota mengurus upacara ibu sampai tuntas. Hidup ibu adalah milik kami sampai kami pastikan jiwa ibu tenang beristana di nirwana, sampai ibu menjadi dewi yang menjadi Hyang Ibu, kata teman sebang di SD yang nampaknya tak kuingat itu dengan suara berat. Upacara ngaben merupakan upacara adat Bali untuk mengantar kepergian jenazah lamanya dengan cara membakar jenazah tersebut. Pelaksanaan upacara ini kerap dilakukan dengan begitu megah, dengan iring dan hiasan megah, seperti halnya yang tergambar dalam cerpen ini. Pengarang mampu memberikan penggambaran pembaca tentang upacara ngaben ketika sosok ibu meninggal. Cerpen ini termasuk cerpen yang serius karena menceritakan tentang kehidupan masyarakat adat Bali yang sampai sekarang masih memegang erat adat dan kebudayaannya. Dalam cerpen ini, si aku kelabakan mencari pinjaman untuk membiayai upacara ngaben ibunya. Berikut contoh kutipannya. Sebagai pengembang kondang di malu jika aku tidak menggelar upacara ngaben secara megah dan mewah. Dalam aku masih sempat hadir, nya turut kehilangan, membantu menulis dengan dan sebagainya. Aku lupa, tidak ada lagi yang perlu dilakukan oleh si aku. Walaupun lahir dari rahim si ibu, saya merasa si aku ini kemudian tumbuh dengan si aku melakukan kemudian tumbuh menjadi pihak yang berseberangan. Sebagai pengembang, si aku melakukan pembangunan villa, sementara itu si ibu sendiri menikmati hasil pembangunan oleh si aku. Lebih suka cara sederhana seperti mengelola sawah, memelihara babi, dan semacamnya. Sementara si aku mengandalkan pinjaman bank dan bergaul dengan rentenir. Si berbagi hasil buminya secara si pemiliknya tak mau bayar di kemudian hari, tapi segala jenis uang ditolak ibu. Kembalikan nanti saja, kata ibu.
Puncaknya ketika si aku sedang butuh, ternyata relasi dengan bank dan rentenir itu tidak berarti. Tidak ada yang mau membantu dia dalam kesusahan itu. Tidak ada empati sedikit pun. Ibunya baru meninggal. Tidak ada nilai sosial. Sementara relasi si ibu dengan orang yang dibantunya secara sukarela itu malah lebih kuat. Mereka merasa berutang kepada ibu yang selalu menolak untuk dibalas. Namun mereka tahu diri dan tetap menyiapkan balasan kalau si ibu suatu yang ternyata baru pada kematiannya. Mungkinkah kematian si ibu menyiratkan bahwa cara ekonomi kasih sayang tanpa uang ini telah mati? Di sisi lain, cerpen ini juga menunjukkan kalau cara tersebut telah mati. Cara lainnya, yaitu bank atau rentenir, juga tidak dapat diandalkan. Si aku ibarat manusia yang telah tumbuh terlalu jauh dari akarnya dan terjebak dalam pola pikir materialistis, sedangkan si ibu umpama ibu pertiwi yang hanya memberi tak harap kembali. Cerpen ini juga mungkin hendak menyindir fenomena yang terjadi di Bali. Masyarakatnya kerap mengadakan upacara yang memerlukan banyak hasil bumi. Akan tetapi ironisnya, pembangunan di sana mengurangi lahan pertanian yang memasok hasil bumi itu. Jadi, dalam cerpen ini pengarang berusaha mengungkapkan apa yang terjadi atau membeberkan sebagai warga negara asing yang sudah menguasai lahan di tanah Bali. Bahasa yang digunakan juga baik karena dengan mudah membaca mampu memahami dan mampu menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat di Bali serta adat istiadatnya. Pengarang juga mampu menggambarkan dengan jelas sebuah kehidupan manusia atau realitas sebenarnya melalui cerpen. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.